Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saipuloh. Di video kali ini kita akan membahas lagi Zustand. Kalau di video sebelumnya kita baru kenalan dengan Zustand-nya ya. Nah, kalau di video kali ini kita akan coba untuk bahas sedikit mengenai best practice dari penggunaan Zustand sendiri ya. Ketika kita misalnya mengkombinasikannya dengan React.js. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita highlight sedikit ya mengenai Zustand sendiri. Kalau kita buka pertama kali di demonya, yang kita lihat di sini adalah ada contoh dari penggunaan si Zustand-nya sendiri, dan di sini diperlihatkan kemudahan dari penggunaannya. Tapi kalau kita perhatikan di sini dia melakukan destructuring terhadap user-nya, sehingga kita bisa langsung pakai tentunya ya, sehingga tidak perlu repot-repot kita import satu-satu atau mengakses ke masing-masing dari si state ataupun function yang ada di dalam store. Cuman setelah saya baca-baca di beberapa sumber, ternyata penulisan seperti ini itu kurang baik. Nah, ini jadi satu persoalan tentunya ya. Kenapa si Zustand menaruh hal seperti ini di demo yang dia sendiri itu provide gitu ya. Nah, padahal ternyata ada beberapa hal yang mungkin sebetulnya lebih baik untuk digunakan. Nah, gimana kalau kita coba untuk bahas ya sedikit demi sedikit. Tapi sebelumnya kita akan coba untuk setup project React ya. Supaya cepat kita akan gunakan React Vite ya. Jadi silakan masuk ke dalam Vite, terus masuk ke guide, lalu kita pakai Vite online saja ya. Kita akan gunakan React ya mungkin di sini. Nah, supaya kita hanya menggunakan JavaScript saja, tidak menggunakan TypeScript. Kalau mau pakai TypeScript silakan ya, cuman ya sama aja ya. Dari sisi codingan mirip-mirip kok. Nah, mungkin kita masuk ke bagian app.tsx ya. Nanti kita akan setup di sini. Sementara ini mungkin saya hapus dulu isinya. Ya, saya tambahkan div aja hello world gitu ya. Nah, saya akan coba untuk install Zustand. Jadi matikan dulu terminalnya ya menggunakan Ctrl C atau Command C ya. Nah, lalu di sini kita akan npm install Zustand. Tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, kalau sudah berhasil, kita coba untuk kembali ke codingannya, lalu kita tambahkan di sini untuk store-nya sendiri ya. Store-nya sebetulnya mau ditaruh di sini boleh atau mau bikin folder lagi, misal ya kita bikin folder lah biar rapih. Kita buat store, lalu kita buat misalnya useCount.js. Nah, di dalam useCount kita akan buat const useCount sama dengan ini gunakan create. Create ini dari Zustand ya. Jadi kita import Zustand-nya. Mungkin ini sambil kita jalankan juga untuk project-nya ya. Jalankan kembali. Menggunakan npm run dev. Kalau sudah, kita coba kecilin lagi terminalnya. Oke, nah. Kita coba import untuk create-nya. Import create from Zustand. Lalu di sini dia menerima sebuah parameter function, ada set untuk parameternya. Ini mungkin harusnya pakai kurung biasa lagi ya untuk ditutupnya. Lalu ada count. Misal count-nya 0, lalu ada increment gitu ya. Kita akan coba di sini mungkin kita panggil set, lalu di dalamnya ada function lagi. Di sini ada state harusnya, lalu kita isi count dengan count plus 1. Ini harusnya state ya, state.count. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba export default useCount. Oke, sudah kita coba sekarang panggil untuk count-nya. Di const ada count dan juga increment ya, useCount. Nah, seperti ini ya secara default. Mungkin saya tampilkan sekarang untuk counternya. Kita buat H1 aja. Kita tulis count 0. Oke, kita tambahin button. Mungkin di sini saya tambah seperti ini. Ini kita coba on click increment ya.
Coba kalau diklik, nah dia bertambah terus gitu ya. Nah, ini katanya dia akan menyebabkan re-render. Coba kalau saya pisahkan ya untuk preview tabnya, kita buka di tab baru. Ini tinggal diklik bagian ini aja ya, open preview in new tab. Nanti akan langsung muncul biar bisa sambil di-inspect. Kita coba inspect konsolnya supaya lebih mudah melihatnya ya. Oke, kemudian kita akan coba untuk cek sekarang. Nah, mungkin saya akan buat di sini ya, cons counter sekarang. Supaya ini kelihatannya, jadi console.log rendering counter. Lalu kita panggil mungkin untuk count dan incrementnya seperti ini. Kemudian kita akan return. Yang di return yang ini mungkin ya. Kita kopikan aja. Kita paste ke sini. Lalu kita panggil di sini. Counter. Jadi kita pecah. Usecount ini bisa dihapus. Sudah kita tidak pakai lagi. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan satu lagi. Misalnya user gitu ya. Cons user. Nanti dia akan menampilkan di sini console.log rendering user. Misal saya akan buat di sini cons nantinya untuk ngambil data usernya ya. Dari use store. Seperti ini. Lalu kita return. Yang di return apa? Yang di return kita coba ke div. Lalu saya mau data usernya nanti ya. Mungkin pakai H1 lah boleh. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini saya panggil juga untuk user. Nah, jadi saya sudah punya dua komponen. Oke, kemudian kita coba cek. Cannot define reading subscribe. Oke, ini user karena belum ada ya. Kita mungkin tambahin dulu. Di use count-nya ada user. Usernya Afif misal. Nah, seperti ini harusnya berjalan ya. Oke, ini harusnya use count. Nah ya. Kita coba sekarang kita masuk lagi sini. Nah, sudah ada ya. Kalau kita lihat sekarang ada rendering counter, rendering user. Kalau saya klik counternya, maka si user di re-render lagi ya. Kalau kita lihat tuh ada rendering user lagi. Jadi ini dilakukan re-render. Klik lagi, maka re-render lagi ya. Padahal ini kan sama persis dengan yang ada di dalam demo dari si Zustand-nya sendiri ya. Langsung di destructuring. Ini pun sama ya. Kita langsung destructuring dari use count. Ternyata hal tersebut menyebabkan re-render. Nah, gimana caranya kalau kita mau supaya dia tidak melakukan re-render? Caranya adalah menggunakan satu single value saja ya. Jadi jangan di destructuring ya, tapi mau tidak mau harus satu persatu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, cara pakainya gimana? Itu adalah, nah, di dalam Zustand-nya sendiri itu menggunakan seperti ini. Jadi state yang kemudian dia akan return state.firstName gitu ya, untuk kemudian kita assign ke dalam first name. Jadi hal tersebut tentu kita akan coba di sini untuk ubah ya, jangan seperti ini. Tapi berarti const user sama dengan use count yang mana mengirimkan state, lalu kita return state.user. Nah, kalau berdasarkan yang ada di dalam si Zustand-nya sendiri ya. Yang ini juga sama ya. Kita harus pecah. Berarti count, use count di sini state.count, ini mungkin state.
Dan satu lagi yaitu adalah increment-nya. Jadi inc atau increment state.inc. Coba kalau cek refresh dulu. Nah ini wajar, kalau di render pertama pasti ada. Kalau saya klik plus, nah yang di render sekarang cuma counternya aja. Ya, yang user itu tidak dilakukan re-render. Kenapa? Karena dia tidak perlu berubah. Ya, gitu. Tidak perlu di-render ulang. Gitu. Ya, jadi sekarang harusnya sudah menghilangkan unnecessary re-rendering ya untuk si Zustand-nya sendiri. Jadi kita harus pecah untuk penggunaannya. Tidak boleh langsung di destructuring. Nah kalau kita lihat di sini kan harus panggil 2 kali untuk si use count-nya. Nah saya pengennya cuma sekali aja. Ya tetap bisa di destructuring. Gimana caranya? Kita pakai yang namanya ini. Shallow. Ya, jadi ini prevent re-renders with use shallow. Ya. Jadi kita bisa coba sekarang untuk buat seperti ini. Jadi cons. Ya, gunakan destructuring, count, dan inc ya, atau increment. Lalu use count, tentu ini hampir sama. Ya, dia menerima state dan juga mungkin ada functionnya nanti. Cuman kalau kita lihat di sini bungkus dia ke dalam use shallow. Ini kita coba bungkus dulu, cut dulu mungkin use shallow. Nah, use shallow ini kita import. Ini mungkin hapus saja yang tidak digunakan. Kita import use shallow from Zustand/react/shallow. Ini harusnya gunakan seperti ini. Dan yang ini mungkin saya komentarin dulu. Lalu untuk penggunaan use shallow-nya sendiri kita masukkan yang tadi ya, state, yang mana dia akan mengembalikan berupa objek, nantinya ada count. Count kita isi dengan state.count dan juga ada inch kita isi dengan state.inch. Dan ini mungkin gunakan kurung biasa ya. Nah, seperti ini dia biar dia mengembalikan nilai berupa objek. Ini bisa di enter aja biar agak rapi. Oke, ini mungkin kurang 1 ya kurungnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita gunakan use shallow ya untuk supaya kita bisa ngambil sekaligus. Kita coba. Kalau refresh, ini klik. Nah, ya. Nah, jadinya dia hanya merender counternya saja, ya. Tidak merender kembali untuk yang rendering user, ya. Nah, jadi hanya yang counter saja. Gitu ya. Kalau yang ini mau dibuat use shallow juga boleh saja, tapi kan karena di sini hanya mengambil 1 data saja, maka ya ini tidak perlu dibuat menjadi use shallow, ya. Gitu. Jadi ini cara untuk penggunaan dari si Zustand-nya supaya dia tidak melakukan re-render. Jadi mungkin itu aja ya untuk tips kali ini ya. Semoga bermanfaat. Ya kita akan coba untuk ngulik lagi ya teknologi-teknologi yang lain yang mungkin masih berkaitan dengan React ataupun Next.js nanti ke depannya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.